Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi dengan salat Isya berjamaah. Alhamdulillah, yang terhormat kepada DKM Masjid At-Tanwir ya, Budi Kecil. Yang terhormat pada senior kami yaitu Ustaz Jamali. Yang terhormat kepada teman kami teman seperjuangan dakwah Ustaz Fajri Ramadan. Alhamdulillah kita masih bisa dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka majelis ta'lim. Kita pada hari ini akan bahas tafsir dari Syekh Shalih Al-Utsaimin Mufti Saudi Arabia, tafsir surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, surah Al-Fatihah sumiyat bidzalika li'annahu iftutiha bihal Qur'anul Karim. Surah Al-Fatihah itu dinamakan surah Al-Fatihah karena surah Al-Fatihah itu adalah sebagai surat pembuka dari Al-Quran, atau kata lainnya yaitu apa? Ummul Quran atau induk Al-Quran atau Ummul Kitab, ibunya kitab. Jadi Al-Quran itu mempunyai induk atau ummu ya. Nah, kemudian Al-Fatihah juga itu disebut apa? Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu adalah 7 ayat yang sering diulang-ulang. Tepatnya ketika kita itu sholat, sering kita dengar ya, atau sering kita ulang-ulang seperti itu. Itu Sab'ul Mathani namanya. Itu 7 ayat yang sering diulang-ulang. Nah, tujuan kita mempelajari tafsir Al-Fatihah itu supaya apa? Supaya kita itu sholatnya jangan sampai tidak mengetahui maknanya. Tonggak-tunggit, ya, rukuk, sujud, iktidal, tapi tidak tahu maknanya. Coba tanyakan pada diri kita. Sehari 17 rakaat semalam, sehari semalam. Apakah kita sudah paham tentang bacaan-bacaan sholat? Terutama Al-Fatihah, sujud, ruku, iktidal, sampai ayat akhir. Kalau surat-surat okelah. Tanyakan pada diri kita. Apakah sudah paham maknanya? Lantas bagaimana kita bisa khusyuk kalau seandainya kita tidak paham? Perlu adanya peningkatan pada diri kita. Jangan sampai kita itu sholat berpuluh-puluh tahun tidak paham maknanya, tidak paham artinya. Kemana saja kita selama ini? Padahal Al-Fatihah sering kita ulang-ulang, doa-doa sujud rukuk sering kita ulang-ulang, tapi tidak paham maknanya. Maka alangkah lalainya kita. Sementara ketika kita itu bahas politik, paham sampai seolah-olah kita tahu detailnya dalam parlemen itu, paham sekali. Tapi ketika kita sholat, kita tidak berusaha memahami itu. Maka mulai detik ini, yang belum paham maknanya, yang belum tahu terjemahannya, berusaha untuk mengetahui maknanya. Supaya apa? Supaya kita itu menambah khusyukan dalam sholat. Itulah pentingnya kita belajar Al-Fatihah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu membuka surah Al-Fatihah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu memberikan 2 faedah tentang bismillah. Yang pertama yaitu at-tabarruk bi taqdimi bismillah, yaitu minta berkah ya dengan apa? Dengan mendahulukan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-hasru, yaitu pembatasan. Jadi minta berkah itu hanya dibatasi hanya untuk Allah saja. Tidak boleh kita minta berkah sama yang lain. Minta berkah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh minta berkah sama kuburan, minta di kuburan tidak boleh. Minta berkah sama tukang dukun tidak boleh. Minta berkah sama yang lain tidak boleh. Nah, maka dari itu kata Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka terputuslah keberkahannya. Maka dari itu kita seharusnya kalau ingin mulai aktivitas diawalilah dengan bismillah. Ingin olahraga, bismillah. Ingin masak, bismillah. Ingin pergi ke pasar, bismillah. Ingin masuk masjid, bismillah. Semuanya bismillah. Kita minta berkah sama Allah.
Ada orang yang makan kurma satu saja cukup untuk mengenyangkan perutnya. Ada orang yang makan 2 piring belum kenyang perutnya. Mungkin karena belum baca bismillah. Ada orang yang hanya minum air putih. Bismillah. Dia langsung kenyang. Nah, disitulah mungkin keberkahannya. Ada orang yang mulai olahraga, misalnya main futsal misalnya, bismillah. Dia mendapatkan kesehatan. Tapi ada orang yang tidak mulai dengan bismillah, dia cedera misalnya. Kita tidak tahu kan. Maka dari itu, setiap perkara, ini perkara yang mubah ya, bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang haram, ataupun sunnah, ataupun yang makruh kan. Ini perkara yang mubah. Jadi yang hukum asalnya mubah, ketika kita diawali dengan bismillah, insya Allah Allah akan berikan kita pahala. Masak kan mubah, main bola kan mubah, kemudian misalnya pergi ke pasar mubah hukum asalnya. Setiap yang diawali dengan bismillah, Allah akan berikan keberkahan untuknya. Nah, itu faedah untuk yang bismillah. Ya, semoga kita bisa mengamalkannya ya. Maka jangan sampai kita meremehkan bismillah ini. Kenapa demikian? Karena bukan hanya sebagai bentuk dari minta berkah saja, tapi itu adalah sebagai bentuk kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Ketika kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal kita kepada Allah. Ya. Bertawakal. Apapun hasil yang terjadi nanti ketika kita keluar rumah, itulah takdir untuk kita. Nah, itulah jadi kita bismillah itu adalah dalam bentuk tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Yaitu segala puji, segala pujian milik Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Jadi segala pujian, wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zimi al-kalamu dzati wal wasfi wal fi'li fa huwa kamilun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa la budda min qaidin wa huwa al-mahabbatu wa ta'zim. Jadi segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk kesempurnaan dari kita mencintai Allah dan bentuk keagungan dari Allah Subhanahu wa taala secara zatnya, kemudian secara sifatnya dan secara tindakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan kecintaan dan disertai dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang itu dia mendapatkan nikmat tanpa dia disertai dengan pengagungan kepada Allah, maka dia tidak akan beribadah kepada Allah dengan serius. Dia hanya memuji Allah ketika dia mendapatkan nikmat saja, tapi mencela Allah ketika mendapatkan keburukan. Itu kalau dia tidak disertai dengan pengagungan kepada Allah. Maka di sini alhamdulillahirabbil alamin itu bentuk pujian tapi harus disertai dengan pengagungan. Kita paham Allah itu maha agung, maha besar, maha kaya, maha sempurna. Oleh karena itu kita disuruh apa? Disuruh untuk bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi kita itu melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Itulah bentuk pengagungan kepada Allah. Dan faedah yang kedua yang dapat kita ambil adalah yaitu apa? Kita tidak usah merasa sombong atau merasa hebat. Alhamdulillah artinya apa? Segala pujian hanya milik Allah. Artinya apa, Pak? Kita manusia tidak layak dipuji. Tidak layak dipuji. Makanya ketika kita itu mendapatkan pujian dari orang, ucapkan alhamdulillah. Segala pujian hanya milik Allah. Dan tidak perlu bangga atas prestasi kita. Semuanya milik Allah. Tubuh kita, kepandaian kita, ya, mata kita semuanya tidak layak dipuji kita. Makanya jangan sampai ada dalam diri kita itu merasa bangga diri, yaitu ujub, sombong, menolak kebenaran, ya, kemudian merasa hebat. Makanya ketika kita itu mendapatkan kenikmatan, mengucapkan alhamdulillah, karena semuanya karena Allah semua. Itu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ahli tafsir, beliau Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan Ar-Rahman
itu artinya Maha Penyayang, Maha Pengasih. Itu Allah itu mempunyai sifat Maha Pengasih kepada semua makhluknya. Manusia, hewan, tumbuhan, gunung, lautan, meteor, planet, semua ciptaan Allah itu disebut makhluk. Semua ciptaan Allah disebut makhluk. Kalau meja bukan makhluk, kalau masjid bukan makhluk, karena ciptaan manusia. Tapi kalau ciptaan Allah disebut makhluk. Nah, Allah itu mempunyai sifat Maha Pengasih. Jadi semuanya Allah kasihi. Bahkan orang kafir yang tidak menyembah Allah kasih makan. Allah kasih makan. Lantas kenapa ya kita ini masih suuzon kepada Allah? Apalagi lagi musim Covid kemarin. Aduh, gimana nih ya? Aku di PHK nih. Mau makan apa nih? Gimana Allah? Ini. Pokoknya suuzon sama Allah. Lah, saya tanya ya. Yang ngasih makan ketika kita dalam kandungan kita siapa? Allah. Yang ngasih makan ketika kita dalam perut ibu kita siapa? Apakah kita saat itu lagi bekerja? Tidak. Allah saja mengasihi kita dalam kandungan ibu kita. Dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Terus kenapa ketika kita itu lahir di dunia ini sudah dalam bentuk yang sempurna, tapi kita suuzon kepada Allah? Maka tanyakan kepada diri kita. Karena kenapa? Karena kita tidak kenal Allah. Karena tidak paham maknanya. Timbullah suuzon kepada Allah. Padahal Allah Maha Pengasih, semua makhluk Allah kasih. Tapi memang nanti ada saatnya di mana kita itu diuji oleh Allah. Oh, si fulan nanti diuji oleh anaknya nakal, di PHK, di pekerjaan ini, istrinya yang durhaka misalnya. Itu semua ujian. Semua ujian untuk meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mempunyai sifat Ar-Rahim, yaitu Maha Penyayang. Ar-Rahim ini pilihan hanya untuk orang-orang yang Allah beri hidayah. Tuh, maka jangan sampai, maka kita itu berusaha untuk apa? Minta hidayah kepada Allah. Minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya itu untuk beribadah kepada Engkau, mudahkanlah saya itu untuk taat kepada Engkau, mudahkanlah untuk menjauhi maksiat. Itu semua ibadah. Karena Ar-Rahim itu sifatnya khusus untuk orang yang mendapatkan hidayah saja. Bahkan orang kafir masuk Islam karena sifat Allah yang Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi luar biasa sifat Ar-Rahim, luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki Yaumiddin, yaitu raja atau pemilik hari pembalasan atau hari kiamat. Makanya di sini ya, Maliki Yaumiddin itu alladzi yujaza fihi al-khalaiq. Hari di mana kita itu semuanya akan dibalas. Makhluk-makhluk Allah akan dibalas semuanya. Maka perbanyaklah kita itu mengingat kematian. Supaya kita itu apa? Berhati-hati dalam beribadah, berhati-hati dalam beramal. Ibadah pun harus hati-hati, Pak. Jangan sampai main-main. Makanya saya sering katakan di ceramah-ceramah, kita itu hidup di dunia itu seperti masuk Indomaret, masuk minimarket. Kita ambil semaunya, silahkan. Mau ambil ciki, mau ambil mie, mau ambil biskuit, semuanya silahkan ambil. Tapi ingat, sebelum kita keluar dari Indomaret, kita melalui kasir. Semuanya akan dibayar di situ. Di dunia ini terserah kita. Mau berzina silahkan, mau taat silahkan, mau maksiat silahkan. Tapi ingat, semuanya akan dibayar di hari kiamat nanti. Hati-hati. Ada orang yang dengan mudah dia berbuat dosa dengan orang lain. Padahal dosa sama orang lain itu tidak akan diampunkan kecuali kalau kita sudah mendapatkan maaf dari dia. Jangan main-main. Presiden
300 juta orang kurang lebih. Satu keputusan presiden yang merugikan rakyat, berarti dia telah menzolimi 300 juta. Atau orang yang terzolimi sebanyak itu. Satu keputusan beliau yang dapat memberikan manfaat untuk rakyat, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Makanya jangan bermudah-mudahan jadi pemimpin. Satu kebijakan saja itu bisa berdampak sangat besar untuk diri dia sendiri. Luar biasa kan? Maka di sini kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita itu berbuat salah dengan orang. Nanti kita bangkrut di akhirat. Kita capek-capek ibadah. Nanti orang yang terzolimi oleh kita ngadu kepada Allah, ya Allah, si fulan ini telah menyakiti aku. Apa? Diambillah pahala kita, dikasih kepada orang yang terzolimi. Terus sampai situ, terus. Setelah pahala kita habis, masih banyak yang terzolimi oleh kita. Diambil dosa dia, dikasihkan kepada kita. Kalau dosa kepada Allah, cukup kita minta ampun. Itu sudah Allah maafkan. Insya Allah Allah ampunkan. Kalau dosa kepada Allah saja. Misal seperti berbuat syirik, atau meninggalkan sholat di waktu, atau kita itu apa? Sedikit pada sesama Allah itu sedikitnya. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi itu membuat kitab yang berjudul Al-Kabair, 70 dosa besar. Dan mayoritas 70 itu semuanya itu dosa kepada manusia. Ngadu domba, ghibah, berzina, mencuri, membunuh, judi, sogok menyogok, semuanya banyak dosa kepada manusia. Maka hati-hatilah kita. Nah itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Di sini kita itu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ada pembatasan. Pembatasan apa? Pembatasan bahwasanya kita itu disuruh ya, meminta hanya kepada Allah ya, dan hanya menyembahnya kepada Allah saja. Pembatasan. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-ibadatu tatadammanu fi'lun kulli ma amara Allah bih wa tarku kulli ma nahaa Allah anhu. Jadi ibadah itu adalah sesuatu pekerjaan yang mengandung perintah Allah dan apa yang Allah larang. Itu harus ditinggalkan. Jadi ibadah itu Pak bukan hanya mengerjakan ketaatan, tapi juga meninggalkan maksiat termasuk ibadah. Nah, kita disuruh beribadah hanya kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala, dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya banyak cobaan hidup. Makanya sebelum kita itu curhat kepada orang lain, oh ya lokal nih, gawe. Sebelum kita curhat sama orang lain, angkat tangan kita. Minta. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan, doa itu adalah ibadah yang murah, tidak ribet, cukup angkat tangan. Apa susahnya? Cukup angkat tangan, berdoa. Tapi kadang kita itu ya, males baik. Merasa doa itu sudahlah, kagilah doa itu lagi baik. Usaha dulu. Justru yang penting itu adalah mengadu dulu kepada Sang Pencipta. Baru kita berusaha. Ngadu dulu kita. Sebagaimana kita seperti ibu kita, Bu, saya mau kuliah di sini. Doain saya ya, saya mau tes. Kita ngadu kepada ibu kita. Seperti itulah kita ngadu kepada Allah. Minta dulu sama Allah, ya Allah, mudahkanlah saya itu mencari pekerjaan, mencari rezeki yang halal. Ya Allah, mudahkanlah saya itu mendidik anak saya, supaya anak saya menjadi hafidz Al-Quran, anak yang soleh. Baru kita usaha. Kita ngadu dulu sama Allah. Makanya ya, kita harus bersabar ketika kita itu apa? Menunggu hasil. Itu minta sama Allah dan jangan buru-buru dikabulkan. Aduh, lamunnya nih doa aku nih kabul. Apakah Allah terbenci sama aku ya? Itu kan suzon namanya. Itu kalau bahasa aku ya, gilo gitu. Tuhan dia udah disuzoni. Tuhan dia sendiri disuzoni, kan gilo namanya.
mati akal Mas Sulaiman. Mampu sabar. Siapa tahu kita banyak dosa, sehingga dosa tersebut menghalangi terkabulnya doa. Terus kita melakukan ketaatan, istighfar terus, minta maaf sama orang yang kita pernah zalimi terus. Mintalah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jangan. Kemudian ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah ke jalan yang lurus. Minta hidayah. Makanya di sini beliau mengatakan ada 2 hidayah. Memang nanti ada macam-macam hidayah, ada 3, ada 4, tergantung ulamanya. Di sini Syekh Shalih Utsaimin membagi hidayah ada 2. Pertama hidayah irsyad, dan kedua hidayah taufik. Hidayah irsyad itu adalah hidayah kita itu mendapatkan ilmu. Paham ini halal, ini haram. Itu hidayah irsyad. Tapi kalau hidayah taufik itu adalah hidayah di mana kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu kita. Makanya kalau ada orang yang dia itu paham tentang ilmunya, tapi dia belum mengamalkannya, artinya dia baru mendapatkan hidayah irsyad, tapi belum mendapatkan hidayah taufik. Maka dari itu, di sini saya mengajak bahwasanya kita terus meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah selalu hidayahmu ya Allah, hidayah irsyad dan hidayah taufik untukku. Karena kita di sini, saya tahu di sini, saya tahu semua bapak-bapak di sini paham, ada yang paham tentang ilmu, ada yang paham bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, mayoritas mengatakan sunnah, mendapatkan pahala 27, tapi nggak mau mengamalkan. Karena seperti itu kan? Iya, kita paham puasa Senin Kamis hukumnya sunnah, tapi malas mengamalkan. Berarti kita belum dapatkan hidayah taufik. Kita paham berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib, tapi belum sepenuhnya kita amalkan. Makanya minta kepada Allah untuk mendapatkan hidayah irsyad dan hidayah taufik. Ya, taufik itu adalah petunjuk, ya. Petunjuk hidayah untuk apa? Dimudahkan untuk mengamalkan ilmu kita. Seperti itu. Nah, kemudian al-mustaqim itu jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus di sini? Itu Al-Quran dan As-Sunnah. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi, atau jalan yang ditempuh oleh 4 sahabat yang besar, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, macam-macam, intinya satu, kembali kepada Al-Quran Sunnah, itu saja. Nah, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang dimana engkau itu beri nikmat kepada mereka. Tadi ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kemudian atau sahabat Nabi, atau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, itu. Tapi pada intinya satu, yaitu untuk menuju kepada Al-Quran dan Sunnah. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan yang engkau itu murkai, waladdallin, dan bukan jalan yang engkau sesatkan. Di sini siapa yang dimurkai Allah? Yaitu Yahudi. Yahudi itu dimurkai Allah kenapa? Mereka berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Nasrani kenapa disesatkan oleh Allah? Karena Nasrani itu mereka beramal tapi mereka tidak berilmu. Islam itu pertengahan. Islam itu berilmu dan beramal. Maka jangan sampai kita seperti orang Yahudi, kita berilmu, paham fikih, paham akidah, tahu hukum ini, tahu hukum itu, tapi kita tidak beramal. Apa bedanya dengan Yahudi? Jangan salah, Pak. Itu tafsiran Al-Baqarah itu, awal-awal Al-Baqarah itu banyak menceritakan tentang Nabi Musa dan Bani Israil. Orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad itu nabi, utusan Allah. Tahu bahwasanya mereka itu tersesat, tahu Yahudi. Cuma karena kesombongan Yahudi tadi, dia tidak mau menerima kebenaran. Ada malaikat yang paling dibenci oleh Yahudi. Siapa yang tahu? Iya, Jibril. Kenapa Jibril? Karena Jibril itu menurunkan wahyu Rasul kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang Arab. Sementara orang Yahudi itu dulu mereka berharap bahwasanya nabi terakhir itu dari bangsa Yahudi. Ternyata nabi terakhir dari bangsa Arab rupanya. Disitulah orang Yahudi tidak mau mengakuinya. Ya, Jibril saling benci. Tapi mereka senang dengan Mikail. Kenapa? Ngasih duit, ngasih rezeki. Nah, mereka senang dengan Mikail. Itu ya. Kenapa orang Yahudi itu mereka itu berharap nabi terakhir itu dari bangsa Yahudi?
Karena kebanyakan nabi dan rasul itu berasal dari Yahudi. Sulaiman Yahudi, Daud Yahudi, Yakub Yahudi, Israel bahasanya, Isa Yahudi, Musa Yahudi. Itu nabi yang baru diketahui, Pak. Ada yang tidak diketahui nama-namanya. Itu banyak sekali. Nah, makanya dari itu jangan sampai kita seperti Yahudi dan jangan pula seperti Nasrani. Nasrani ini dia beribadah atau beramal tapi tidak berilmu. Maka lebih baik kita itu apa? Tidak usah macam-macam kalau tidak tahu ilmunya. Itu lebih selamat. Bahkan ada saya lihat salah satu video tuh orang Kristen sendiri yang bilang bahwasanya bid'ah yang terbesar yang dilakukan oleh orang Kristiani adalah mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu kata mereka bid'ah terbesar. Karena Yesus tidak pernah aku sebagai Tuhan. Tapi mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu bid'ah terbesar bagi mereka, kata salah satu pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Mereka berdebat Nasrani dengan Nasrani. Biasa. Maka jangan sampai kita seperti Nasrani, kita berilmu tapi tidak kita beramal tapi tidak berilmu. Ya, mungkin saja yang dapat saya sampaikan tentang tafsir singkat surat Al-Fatihah. Semoga dengan kita itu mempelajarinya, memahaminya, semakin kita khusyuk lagi dalam beribadah, terutama ketika kita sholat.